BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menorehkan capaian yang cemerlang sepanjang tahun 2024. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak hilirisasi mineral Indonesia. Berbagai inisiatif strategis serta proyek hilirisasi mampu diselesaikan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi sektor industri pertambangan nasional. Dengan ini, MIND ID pun berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di level 8% sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut catatan cemerlang MIND ID sepanjang tahun 2024 yang dihimpun redaksi CNBC Indonesia. Pada awal tahun 2024, tepatnya 26 Februari 2024, MIND ID menandatangani perjanjian dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk. MIND ID sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. menyepakati akuisisi saham PT Vale oleh MIND ID yang setara dengan 14%. Dengan kesepakatan ini, MIND ID menjadi pemegang saham mayoritas di Vale Indonesia dengan komposisi sebesar 34% saham. Sementara itu, Vale Canada Limited sebesar 33,88%, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. sebesar 11,48% dan publik sebesar 20,63%. Akuisisi saham Vale Indonesia menjadi langkah strategis MIND ID agar Indonesia dapat mengambil posisi yang lebih kuat untuk mengamankan pasokan cadangan mineral dan bahan baku industri hilir berbasis nikel. Terlebih komoditas nikel menjadi salah satu sumber daya mineral strategis dan penting bagi dunia di mana nikel menjadi bahan baku utama produksi baterai untuk kendaraan listrik dan infrastruktur penyimpan listrik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi kala itu, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah memastikan program hilirisasi dapat menjadi motor penciptaan lapangan kerja serta landasan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dan sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hilirisasi nikel serta pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di tanah air. Hal ini juga menjadi petanda yang penting dalam program hilirisasi nikel Indonesia ke depannya, terutama untuk mensuplai produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan Amerika Serikat. Baru balik tim kita dari Washington untuk tindak lanjuti perbicaraan mengenai Amerika Serikat ini dan kita berharap itu akan bisa kita tuntaskan. Senada, Direktur Utama MIND ID, Henry Priyo Santoso menyebut aksi korporasi ini menjadi momentum dalam memperkuat posisi Indonesia dalam industri baterai dan kendaraan listrik masa depan. Tentunya kita berniat mengembangkan secara agresif sumber daya dan cadangan yang ada di PT VI secara bersama. Juga ikut mendorong upaya hilirisasi yang ditargetkan pemerintah. Salah satu tonggak sejarah yang diukir oleh MIND ID pada tahun 2024 adalah operasional smelter tembaga single line terbesar di dunia yang dibangun di Gresik, Jawa Timur milik PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah anggota dari Holding Pertambangan Indonesia MIND ID. Beroperasinya smelter tembaga ini juga menjadi wujud komitmen dari MIND ID untuk mendukung hilirisasi mineral khususnya tembaga. Keberadaan smelter tembaga ini juga menjadi strategi perusahaan dalam membangun dan mengembangkan aset hilirisasi secara berkelanjutan. Smelter Freeport Indonesia ini dibangun sesuai dengan komitmen kami dalam IUPK yang diterbitkan di tahun 2018, yaitu untuk membangun satu lagi smelter di Indonesia. Smelter pertama sudah kami bangun di daerah Gresik juga, PT Smelting. Ini smelter kedua yang merupakan smelter single line yang terbesar di dunia. Dan ini bisa kami selesaikan tepat pada waktunya berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan juga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah pusat.
Setelah dioperasikan, smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia ini akan mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bersama dengan smelter pertama milik PT Smelting yang sudah beroperasi terlebih dahulu. Keduanya akan mengolah 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan juga 200 ton perak per tahunnya. Jadi smelter kedua yang baru selesai dibangun ini dan sudah mulai produksi, itu kapasitasnya 1,7 juta ton konsentrat yang bisa diproses. Ini menambah kapasitas smelter yang pertama, yang tadinya 1 juta ton juga sudah diekspansi menjadi 1,3 juta ton dan sudah diresmikan oleh Presiden di bulan Desember yang lalu. Jadi kalau total pemrosesan sekarang bisa sampai 3 juta ton. Itu nanti akan memproduksi kira-kira 900.000 ton koper katoda tembaga. Di samping itu juga akhirnya Indonesia bisa memproses mineral-mineral ikutan yang tadinya itu masih terekspor sebagai konsentrat. Nilai investasi yang dikucurkan untuk pembangunan smelter ini pun tak main-main. Nilainya mencapai sekitar 3,67 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 58 triliun rupiah. Tak hanya dari nilai investasi yang tinggi, proyek pembangunan smelter terbesar di dunia itu juga telah menyerap 40.000 tenaga kerja dan mempekerjakan sekitar 2.000 tenaga kerja saat beroperasi penuh, sehingga menghadirkan efek ekonomi turunan bagi daerah lokasi smelter berada. Selanjutnya pada 24 September 2024, tonggak sejarah itu kembali diukir. PT Borneo Aluminium Indonesia, perusahaan joint venture antara PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, membangun smelter grade Alumina Refinery SGAR fase 1 yang berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter bauksit pertama milik grup Mine ID yang memegang peranan krusial dalam menghubungkan rantai pasok aluminium di tanah air. Pengoperasian proyek SGAR fase 1 ini merupakan sebuah pencapaian penting dalam sejarah industri dan mineral logam Indonesia. Syukur alhamdulillah Bapak Presiden, Bapak Menteri, kita di Mine ID Group sudah dengan peresmian hari ini bisa melakukan integrasi hulu ke hilir, Pak. Lengkap dari bauksit menjadi alumina dan menjadi aluminium. Dalam sambutannya di injeksi perdana bauksit SGAR fase 1, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo saat itu menyampaikan proses pekerjaan dan penyelesaian proyek ini merupakan sebuah perjuangan bangsa. Dalam pembangunannya, sekalipun menghadapi berbagai tantangan, manajemen grup Mine ID tetap konsisten dan berupaya untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan timeline dan jadwal yang telah ditetapkan, serta mampu menjadikan kembali SGAR sebagai salah satu proyek strategis nasional. Kebutuhan aluminium Indonesia mencapai 1,2 juta ton yang 56% berasal dari produk impor. SGAR akan mengambil peran krusial dalam menghentikan masuknya aluminium impor 56% dan membantu pemerintah dalam menghemat devisa sekitar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. 56%-nya kita impor. Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56 aluminium kita impor. Oleh sebab itu, setelah ini selesai berproduksi, impor yang 56% ini bisa kita stop. Enggak impor lagi, kita produksi sendiri di dalam negeri, dan kita tidak kehilangan devisa, karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira 3,5 billion US dollar setiap tahunnya. Angka yang besar sekali, 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara kita impor aluminium. Kehadiran smelter grade Alumina Refinery ini menjadi teramat penting sejalan dengan program hilirisasi yang menjadi andalan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya berfokus pada mengembangkan aset hilirisasi, MindID juga telah menjalankan fungsinya sebagai Strategic Active Holding dengan integrasi Antam Freeport Indonesia dalam rangka integrasi hulu hilir produksi emas Indonesia. Antam berkomitmen untuk menyerap 30 ton dari smelter Freeport. Dengan sinergi kedua perusahaan tersebut, negara menghemat devisa hingga ratusan triliun karena Antam tidak harus impor bahan baku untuk pabrik logam mulianya lagi. Dan ini maknanya sebenarnya signifikan. Kenapa? Karena sebelum Pak Tony Wenas punya smelter dan PMR, Precious Metal Refinery, Antam itu biasanya mengimpor bahan baku emas berupa ingot dalam jumlah yang fenomenal lah. Angkanya ratusan triliun ya, Pak Niko, ratusan triliun. Tapi insya Allah ke depan dengan ditandatanganinya sinergi ini, Indonesia akan menghemat devisa karena tidak lagi harus importasi bahan baku untuk usaha logam mulianya Aneka Tambang. Artinya rakyat Indonesia akan menikmati hasil dari bumi sendiri. Sejak diberlakukan larangan ekspor mineral dan pengolahan di dalam negeri pada tahun 2014 lalu, hilirisasi telah memberikan dampak yang luar biasa bagi penerimaan negara, baik dari sisi pajak, PNBP, royalti, PPh badan hingga dividen. Bahkan, hilirisasi di sektor minerba menjadi salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Terlebih, Indonesia mampu menciptakan motor pertumbuhan ekonomi baru selain konsumsi masyarakat. Namun langkah besar ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh MindID sendiri. Butuh kolaborasi seluruh pelaku ekonomi lintas sektor serta dukungan seluruh stakeholder untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Di tengah gencarnya program hilirisasi, industrialisasi kini menjadi sebuah sisi yang semakin krusial untuk diperkuat. Terlebih industri manufaktur cenderung belum agresif menyerap produk hasil hilirisasi mineral di tanah air. Penasihat khusus Presiden bidang ekonomi Bambang Brojonegoro berpendapat Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju melalui program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Indonesia dapat mencontoh kesuksesan negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, dan China dalam menciptakan ekosistem industri yang mampu memberikan dampak positif dalam mengeluarkan ekonominya dari middle income trap. Jadi artinya, barangkali sektor manufaktur yang menjadi andalan kita untuk keluar dari middle income trap adalah sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam. Jadi artinya bagaimana kita mengembangkan sektor manufaktur yang bisa menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam kita. Nah, tadi Mbak Safrina mengatakan ternyata kita punya kontribusi manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Dan itu benar. Salah satunya karena ketika kita mengalami krisis tahun 98 dan kemudian recover di sekitar tahun 2003, kemudian ekonomi kita yang tadinya sudah fokus ke sektor manufaktur menjadi terdiversifikasi dalam pengertian tapi yang kurang positif, kembali kepada sumber daya alam. Kalau sebelum tahun 90-an kita mengandalkan migas, sesudah tahun 2003, kita kemudian berorientasi pada batu bara dan sawit. Nah, disitulah kita melihat peran manufaktur terhadap PDB itu terus menurun. Nah, jadi memang kalau kita melihat hilirisasi yang kita coba dorong pada saat ini, barangkali itulah jawaban kita, ya, karena kita ingin mendorong sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam, dan kita ingin sumber daya alam yang kita ciptakan nilai tambah adalah sumber daya alam yang relatif tersedia di Indonesia, baik itu dari hasil tambang, karena ini adalah acaranya MindID, maupun yang berasal dari perkebunan. Sementara itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Haryoseto menekankan industrialisasi dan hilirisasi harus dipandang sebagai satu kesatuan. Hal ini dikarenakan komoditas tambang memiliki nilai tambah yang lebih optimal jika sudah dirangkai menjadi satu produk akhir. Seto mengambil contoh pada industri baterai kendaraan listrik, di mana banyak komponen mineral pertambangan yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Saya selalu menggunakan chart ini kalau boleh ditampilkan ya. Jadi jangan kita melihat hilirisasi atau industrialisasinya itu
piece by piece atau commodity by commodity gitu ya. Ini contohnya kalau bisa dilihat, ini adalah bagaimana kalau kita mau membangun supply chain lithium baterai. Itu tidak hanya butuh nikel, kita butuh tembaga, kita butuh aluminium, kita butuh mangan, kita butuh kobalt, gitu, kita butuh lithium, terus kita butuh berbagai teknologi yang berbeda-beda. Nah tapi kalau kita sudah petakan ini, kita identifikasi siapa pemain-pemainnya, kita undang mereka masuk, buktinya bisa juga. Kita bisa membangun katoda baterai di Indonesia, kita bisa membangun anoda baterai, kita bisa membangun copper foil, itu yang industri-industri sudah hilir. Kita lagi membangun grupnya Mind ID untuk baterai sel, itu bisa. Jadi kita berpikirnya sebagai satu ekosistem. Ini jangan ngomong, kita ngomong hilirisasi timah atau hilirisasi bauksit, hilirisasi nikel aja, enggak. Ini bisa digabungkan jadi satu ekosistem. Akhirnya ketika kita nanti kompetisi ke pasar dunia, ini sudah by ekosistem. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah saat ini konsisten mendorong hilirisasi dan berlanjut ke tahap industrialisasi. Seperti halnya sinergi emas antara Antam dan Freeport Indonesia dalam jual beli emas, yang mana Kementerian BUMN tengah mendorong kelanjutan kerjasama ini berlanjut dengan pembentukan bullion bank di Indonesia. Selain itu, Kementerian BUMN juga menjadi stakeholder yang proaktif dalam mendorong grup Mind ID menjalankan hilirisasi nikel dan dapat berlanjut ke tahap pembentukan ekosistem EV battery di Indonesia. Untuk hilirisasi sendiri kan kita harus proporsional. Sesuai tadi beberapa pembicara bilang yang kita punya apa. Terus sebesar apa market kita. Lalu apakah kita bisa berdiri sendiri atau sebuah ekosistem. Nah ini yang kadang-kadang kita itu sering juga terlalu istilahnya meloncat sebelum menginjak. Nah ini yang kenapa kami di BUMN selalu sangat prudent dan hati-hati. Kita selalu mendeteksi dulu misalnya kita punya tambang apa, turunannya apa, rencana ke depannya apa pemerintah, partnernya apa. Karena kita ini kan hanya menjadi satu bagian dari besarnya ekosistem. Ya, kita bukan menyelesaikan seluruh ekosistem tadi disampaikan. Kalau kita bicara misalnya udah mulai sampai ya memproduksi bahan bakunya, industrialisasinya ada nggak konsistensinya? Lalu policy maker yang di atasnya benar nggak ketika terjadi kelebihan jumlah tambang, apakah akan ada policy yang men-step back ulang supaya size of marketnya bisa applicable. Nah, hal-hal ini memang kompleksitasnya. Nah, jadi kami di BUMN memang nomor satu sebenarnya apa yang kami punya, apa yang kami mampu, apa titik targetnya itu yang kita lakukan percepatan pendorongan. Namun kami juga sedikit cemas karena kita lihat industri manufaktur dalam negeri belum terlalu eksis yang bisa memanfaatkan bahan baku yang telah kita buat. Jadi tentunya kami sangat mendukung tumbuhnya iklim perindustrian manufaktur yang membuat barang produk jadi, dan kami menyatakan komitmen dan kesiapan kami untuk bisa memasok bahan baku bagi industri manufaktur yang akan dibangun di bumi Indonesia. Karena tentunya sangat sayang apabila bahan baku yang sudah kita siapkan itu tidak terjadi value added lebih lanjut di Indonesia.